Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sofiana dengan NIM 20 12 11 676 dari kelas 1A. Baiklah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-13, saya akan membahas tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama ada pengertian ilmu. Pemikiran keilmuan yang semula menjadi pemikiran para ilsuf pada abad ke-18 sampai ke-19 mulai dikembangkan secara profesional oleh para ilmuwan. Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat di antaranya. Yang pertama ada Abbas Hamami Mintereja. Dia berkata bahwa dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau sains dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata sciere yang artinya mengetahui atau belajar. Kemudian yang kedua ada John Zeeman. Dia berkata bahwa ilmu merupakan suatu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Yang ketiga itu ada Sujana Sumargono. Dia berkata bahwa memberikan 3 penafsiran yang dapat diberikan terhadapnya, yaitu penafsiran pertama, istilah ilmu dapat disamakan pengertiannya dengan istilah Belanda wetenschap. Kemudian penafsiran yang kedua, yaitu istilah ilmu itu dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan istilah sains. Kemudian yang ketiga, istilah ilmu juga dapat dipakai untuk menunjuk pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau applied science. Kemudian selanjutnya metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini prosesnya untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait antara satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah ini merupakan filsafat sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Kemudian selanjutnya kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya di sini adalah betul-betul didukung oleh fakta dan kenyataan. Dalam prosesnya, untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak mempunyai atau tidak memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran yang rasional. Nah, hal ini tampak dalam langkah yang sudah diuraikan di atas. Selain daripada itu, kebenaran dalam ilmu juga merupakan hasil persetujuan atau konvensional dari para ilmuwan yang pada umumnya terdiri atas para sarjana. Oleh karena itu, kebenaran ilmu bersifat universal sejauh ilmu itu dapat dipertahankan kebenarannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Puji Wijatna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Kailan pada tahun 1995, bahwa sistem ilmiah itu harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenarannya juga harus bersifat universal. Kemudian Pancasila sebagai
Sistem filsafat. Suatu sistem filsafat itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Di antaranya adalah objek filsafat bersifat menyeluruh, harus bersifat koheren, bersifat konsepsional, dan juga bersifat spekulatif. Kemudian selanjutnya sistem kefilsafatan Pancasila Natanegoro. Pemikiran Natanegoro tentang Pancasila, jika dikaji juga merupakan satu sistem kefilsafatan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan Pancasila Natanegoro. Sistem filsafat Pancasila merupakan suatu bagian yang konsepsional. Menurut Katsof pada tahun 1996, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Nah, Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Natanegoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa. Bagian konsepsional dalam sistem filsafat ini, Pancasila juga bersifat rasional. Maksudnya adalah bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Kemudian selanjutnya ada teori kebenaran Pancasila. Dalam lingkup perbincangan kefilsafatan, sistem filsafat Pancasila harus memenuhi tiga teori kebenaran, yaitu yang pertama ada teori koherensi. Di teori ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kemudian yang kedua ada teori korespondensi, yaitu menurut teori ini, korespondensi ini suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Kemudian yang ketiga ada teori pragmatik. Di teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan yang praktis atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Dalam penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada dalam tahap yang awal sekali. Maka pada teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatan itu perlu untuk ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu tersebut. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan atau konvensional dari para ahlinya saja, tetapi masih ditambah menurut Pancasila kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi, kebenaran ilmu itu menurut teori kebenaran Pancasila yaitu koheren. Di antaranya berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, kesesuaian antara konsep dan dunia empiris, dan juga berfaedah bagi manusia. Kemudian selanjutnya pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui, bahwa ilmu untuk mencapai kebenaran melalui langkah yang metodisnya antara lain penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah. Bagi pandangan teori kebenaran Pancasila, kebenaran teori ilmiah seharusnya bukan hanya semata-mata memenuhi kriteria koheren dan korespondensi saja, tetapi juga sekaligus pragmatis dan juga berfaedah bagi manusia. Dengan kata lainnya adalah
Kebenaran ilmiah itu juga harus sudah menunjukkan dan tahan uji terhadap tiga teori kebenaran. Yang tiga teorinya itu yaitu teori koheren, teori korespondensi, dan pragmatis yang secara simultan dan terkait. Dan dalam pengembangan ilmu di Indonesia itu, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.